Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Pada episode pertama alur cerita, saya akan membahas film yang berjudul Unbroken, yang dirilis pada tahun 2014. Film ini diproduksi oleh Angelina Jolie, dan kisah film ini diambil dari buku yang ditulis oleh Laura Hillenbrand, berdasarkan kisah nyata, tentang tentara pengebom Amerika yang juga menjadi pemenang Olimpiade lari yang bernama Louis Zamperini. Ia adalah korban yang selamat dari kejamnya Perang Dunia Kedua antara Amerika dan Jepang. Dan kisahnya menjadi inspirasi banyak orang. Untuk kalian yang menghindari spoiler, kalian boleh skip video ini sekarang. Oke teman-teman, saatnya menyimak alur cerita. Film diawali dengan memperlihatkan deretan pesawat tempur yang siap menyerang daerah musuh. Dan ini adalah Louis Zamperini. Kadang dipanggil Louis, kadang dipanggil Zem, karakter utama dari film ini. Terlihat bahwa para awak di pesawat Amerika sedang mempersiapkan senjata mendekati pangkalan Jepang yang menjadi sasaran penyerangan. Saat serangan pertama dengan bom ingin diluncurkan, Jepang pun dengan tiba-tiba menyerang pesawat mereka, sehingga pesawat mengalami beberapa kerusakan. Walau diserang, namun bom pun berhasil dijatuhkan ke daerah musuh. Bom berhasil diledakkan. Musuh pun mulai menyerang mereka di udara, sehingga menimbulkan kerusakan di pesawat Amerika. Beberapa awak pesawat tertembak, namun pada akhirnya peperangan berhasil dimenangkan dan pesawat musuh tertembak jatuh ke lautan. Scene akhirnya berganti dan memperlihatkan sisi kehidupan masa kecil dari Zem. Masa kecil Zem tidak terlalu baik. Ia seringkali kedapatan mencuri dan suka mengintip perempuan. Cabul juga ini Zem. Ia juga sering menjadi bahan bulian teman-temannya, dan akhirnya perkelahian pun tidak dapat terhindarkan. Sehingga ayah Zem pun suka memarahinya akibat kenakalannya di saat masih remaja. Ayahnya mendidik Zem dengan sangat keras. Suatu hari, Zem tertangkap basah mengintip rok perempuan dari bawah bangku penonton di lapangan atletik. Ia pun berlari sangat kencang ketika dikejar oleh seorang pelatih di sana. Scene pun langsung berubah, di mana kakaknya Zem yang bernama Pete menyemangati dan melatih Zem untuk masuk ke dalam anggota tim atletik. Karena Pete percaya kalau Zem mempunyai bakat yang sangat besar dan berpotensi untuk menjadi pelari yang sangat hebat. Saat Zem sudah dewasa, ia berhasil menjadi pelari yang mencetak sejarah sebagai pelari tingkat SMA tercepat di Amerika. Ia pun banyak memenangkan juara lomba lari, sehingga ia dipromosikan untuk mengikuti lomba tingkat Olimpiade. Akhirnya, Zem berangkat menggunakan kereta, meninggalkan keluarganya dan saudaranya yang paling ia cintai, Pete, untuk mengikuti Olimpiade lari. Scene pun langsung berubah lagi ke suasana setelah Zem dan kawan-kawannya memenangkan tembak-tembakan di udara. Dan akhirnya mereka pun mendaratkan pesawatnya dengan darurat, dikarenakan ada beberapa bagian pesawat rusak karena peristiwa tembak-tembakan sebelumnya. Sesampainya di daratan, semuanya pun bersenang-senang sebelum mereka pergi lagi melakukan lepas landas dengan pesawat yang sudah sedikit diperbaiki karena rusak, yang sebenarnya sudah rusak parah lebih dari pemikiran mereka, dan yang pasti sudah tidak aman lagi untuk terbang. Akhirnya, pesawat pun jatuh di tengah laut. Scene berganti lagi ke suasana Olimpiade atletik, di mana Zem mengikuti Olimpiade cabang lari, dan ia pun berhasil menjadi juara pertama serta memecahkan rekor menjadi yang paling cepat di seluruh sejarah Olimpiade lari. Scene langsung berganti lagi memperlihatkan pesawat yang mereka naiki jatuh ke lautan. Mereka berusaha menyelamatkan diri menggunakan skoci yang terdapat di dalam pesawat tempur mereka. Yang selamat dalam kecelakaan tersebut saat ini adalah Zem, Phil, dan Meg. Hari pun berlalu. Kedinginan dan kegelapan malam tidak terhindarkan. Segala cara mereka gunakan untuk memberitahu bahwa mereka butuh pertolongan. Namun, semua hal itu sia-sia. Bahkan lebih parahnya lagi, Meg memakan seluruh persediaan coklat yang masih tersisa sehingga membuat Zem marah besar. Pada hari ketiga, mereka sepertinya sudah putus asa untuk kembali lagi ke rumah
berkumpul bersama keluarga mereka. Karena kelaparan, mereka pun mencoba memakan seekor burung yang tiba-tiba saja hinggap di skoci mereka secara mentah-mentah. Namun sepertinya mereka tidak sanggup memakan itu. Dan akhirnya mereka mencoba memancing dan memakan ikan mentah hasil tangkapan secara bergantian sambil bercerita-cerita agar bisa mengurangi sedikit depresi yang mereka alami saat terdampar di tengah lautan. Sendiri, tidak ada siapa-siapa di lautan, entah akan tertolong atau akan mati. Hari ke-18, mereka bertiga terlihat sangat kurus, tidak mendapatkan makanan yang cukup, dan mereka semua semakin putus asa. Tiba-tiba terjadi badai yang sangat besar. Seakan-akan ombak-ombak pun tidak berpihak pada mereka. Setelah badai reda, hujan pun tiba-tiba datang. Mereka langsung meminum hujan itu sambil mengisi botol-botol minum mereka untuk persediaan minuman di esok hari, serta menangkap ikan hiu untuk dimakan. Saat hari yang ke-28, mereka lagi-lagi memberikan sinyal minta tolong. Namun pesawat yang datang adalah pesawat musuh yang menembak mereka. Mereka pun menghindarinya dengan cara masuk ke air dengan hiu di sekitar skoci mereka. Skoci yang mereka tumpangi itu pun tertembak dan mengalami kebocoran yang sangat parah. Hiu pun menyerang mereka saat Mac mencoba memperbaiki skoci yang bocor. Setelah kejadian itu, Mac pun meninggal karena kelelahan dan kelaparan. Akhirnya Zem dan Phil pun tertangkap oleh tentara Jepang. Dikurung, diberi makan seadanya, dan disiksa. Mereka berdua diinterogasi untuk membeberkan rencana tentara Amerika dan tentang bagaimana keadaan pangkalan militer yang dipunyai Amerika. Zem pun menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah itu, mereka kembali mengalami siksaan dari tentara Jepang dan dikurung. Setelah itu, mereka berdua dan seluruh tawanan Jepang dikumpulkan ke suatu tempat di Tokyo yang dinamakan Tahanan Omori, dan pertemuan itu dipimpin langsung oleh Kopral Watanabe. Pada saat pertemuan itu, Zem kedapatan menatap Kopral Watanabe, dan Kopral Watanabe pun tidak menyukai akan hal tersebut, sehingga Zem mendapatkan pukulan dari Kopral Watanabe. Seluruh tawanan harus berdiri dan tidak boleh bergerak dari siang sampai malam. Saat malam hari, barulah mereka mendapatkan ruangan yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi tempat istirahat. Keesokan harinya, upacara dilakukan seperti biasa. Kopral Watanabe mengetahui bahwa di kumpulan para tawanan tersebut banyak yang mempunyai bakat yang luar biasa, seperti penyanyi opera, chef profesional, dan Zem adalah seorang atlet lari olimpiade. Dan akhirnya Kopral Watanabe pun membuat sebuah pertandingan lari antara Zem dan salah satu tentara Jepang. Namun Zem kalah dan terjatuh karena kondisinya yang tidak seperti dulu lagi. Kopral Watanabe pun mengejek Zem dan berkata bahwa dia sudah bukan siapa-siapa lagi. Pada malam hari, di ruangan tempat istirahat para tawanan Amerika berusaha untuk mengirim surat untuk memberitahukan kepada penduduk Amerika bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja di kamp tahanan Jepang. Namun hal ini diketahui oleh tentara Jepang sehingga mereka tidak berhasil memberitahu kejadian yang sebenarnya kepada warga Amerika. Zem pun dipaksa untuk memberikan keterangan palsu kepada seluruh warga Amerika lewat radio terbesar di Jepang bahwa Zem dan lainnya dalam keadaan yang baik-baik saja. Setelah siaran itu berlangsung, Zem ditawarkan untuk memberikan keterangan palsu lagi, namun tidak jelas keterangan seperti apa yang akan diberitakan, tidak dijelaskan di film. Karena Zem tidak ingin mengkhianati bangsa Amerika, sehingga ia menolak tawaran tersebut, dan Zem pun dikembalikan ke kamp perang Kopral Watanabe yang begitu kejam. Sesampainya di kamp, Kopral Watanabe menyuruh semua tawanan lainnya untuk berbaris dan memukul wajah Zem secara bergantian. Sungguh kejam. Zem pun dipukul dari siang sampai malam. Keesokan harinya, terlihat sebuah pertunjukan komedi yang dimainkan oleh para tawanan untuk menghibur tentara Jepang. Mereka semua tampaknya terhibur. Di saat pertunjukan sedang berlangsung, Kopral Watanabe pun memberitahu Zem bahwa ia mendapatkan kenaikan jabatan, sehingga ia akan meninggalkan kamp tersebut, dan akhirnya pun Kopral Watanabe pergi.
Pada malam hari, sesaat semua sedang beristirahat, camp diserang sehingga menimbulkan kebakaran pada rumah-rumah yang berada di camp tersebut. Para tawanan disuruh untuk memadamkan api yang membakar atap rumah di sana. Mereka sadar bahwa peperangan sebentar lagi akan segera berakhir. Namun nampaknya mereka tidak sesenang itu, karena mereka tahu jika Amerika menang, maka para tawanan akan dibunuh. Keesokan harinya, para tawanan dan tentara Jepang pindah ke suatu tempat. Mereka melewati barisan-barisan orang mati dan tempat yang telah hancur akibat peperangan. Mereka menggunakan kereta untuk berpindah ke tempat yang tidak tahu arahnya kemana. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata tempat itu bernama penjara Naoetsu yang dipimpin oleh Kopral Watanabe yang sudah naik jabatan menjadi Sersan Watanabe. Mereka dipaksa untuk bekerja menjadi pengangkat batu bara menuju kapal, dan siapapun yang membantah akan dieksekusi mati. Namun, mereka sudah mengetahui bahwa ini adalah tempat terakhir mereka, antara tetap hidup atau mati. Para tahanan melakukan pekerjaan sesuai dengan permintaan Sersan Watanabe, bekerja tanpa henti, tanpa istirahat. Saat pekerjaan berlangsung, para tahanan diberitahu bahwa presiden mereka, Presiden Roosevelt, telah meninggal. Kesedihan pun meratapi para tahanan yang bekerja. Suatu hari pada saat jam kerja berlangsung, Zem yang terlihat kelelahan langsung ditarik paksa secara kejam oleh tentara Jepang untuk menghadap ke Sersan Watanabe. Zem diperintahkan untuk mengangkat sebuah balok kayu yang besar dan menahan balok tersebut agar tidak jatuh. Dengan posisi, balok tersebut harus di atas kepala Zem. Sersan Watanabe memerintahkan kepada anak buahnya, jika kayu yang diangkat oleh Zem itu sampai jatuh, maka Zem harus ditembak mati. Namun Zem mengerahkan segala tenaganya untuk mengangkat kayu tersebut agar tidak jatuh sambil menatap mata Sersan Watanabe. Sersan Watanabe pun merasa kesal terhadap Zem, sehingga Zem langsung dipukul membabi buta oleh Sersan Watanabe semalaman dan ditinggalkan begitu saja di jalanan. Keesokan harinya, para tawanan dikumpulkan untuk mendengarkan pengumuman tentang peperangan yang telah berakhir. Mereka pun digiring ke suatu tempat yang bernama Sungai Hokura untuk mandi di sungai tersebut. Mereka semua sudah pasrah jika itu adalah tempat terakhir mereka untuk hidup, karena mereka semua akan dibunuh di sungai itu. Saat semuanya sudah berkumpul dan tentara Jepang siap menembak, terdengar suara yang keras di langit. Ternyata itu adalah pesawat tempur Amerika yang melintasi di atas mereka. Pesawat itu menandakan bahwa peperangan sudah berakhir dan dimenangkan oleh Amerika. Para tawanan akhirnya bergembira karena mengetahui hal tersebut. Persediaan makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dijatuhkan lewat pesawat tempur mereka. Dan para tawanan akhirnya mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka yang layak sebelum dijemput dan dipulangkan ke Amerika. Zem pun akhirnya pulang dan disambut hangat oleh seluruh warga Amerika serta keluarganya. Setelah kejadian itu, tahun 1949, Zem bertemu dan menikahi pacarnya Cynthia Applewhite dan mempunyai putri yang bernama Cissy dan putra yang bernama Luke. Phil selamat dari peperangan dan menikahi Cecil. Zem dan Phil pun masih bersahabat setelah perang selesai. Sersan Watanabe bersembunyi bertahun-tahun sebagai penjahat perang sampai ia diberikan amnesti oleh Amerika dalam upaya perdamaian dengan Jepang. Zem menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan sebagai janjinya jika ia selamat dalam peperangan. Zem juga melihat bahwa untuk maju bukanlah dendam yang harus disimpan, namun harus dengan pengampunan. Ia kembali ke Jepang dan berdamai dengan mantan-mantan penculiknya, dan ia pun sempat mencari Sersan Watanabe, namun Sersan Watanabe menolak untuk menemuinya. Di usia yang 80 tahun, mimpi Zem tercapai dengan berlari di Olimpiade Jepang, dan film pun selesai. Oke teman-teman, gimana nih menurut kalian film Unbroken ini? Menurut saya, film ini menceritakan tentang perjuangan seseorang yang tidak pernah menyerah dalam keadaan sesulit apapun. Karena ini adalah video pertama alur cerita, jadi saya masih butuh banyak sekali dukungan dari kalian semua untuk channel ini. Jangan lupa ya untuk menekan like dan tombol subscribe-nya, agar kita bisa sama-sama berkembang
dan memacu pembuat konten untuk lebih sering lagi mengupload konten-konten seperti ini. Jika kalian punya ide untuk konten alur cerita berikutnya, jangan lupa ya untuk meninggalkan komentar di bawah. Saya Febrian Surya, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.